Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang hak-hak kebudayaan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu. Saya Yusi Srisawati serta teman saya Cynthia Makbira dan Oke, untuk selanjutnya yaitu menuju pemateri. Untuk pemateri saya serahkan kepada pematula. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang definisi hak kebendaan. Hak kebendaan itu hak yang memberikan kekuasaan langsung atau sesuatu benda yang dapat dipertahankan oleh siapapun. Misalnya seperti hak milik, hak iptek, dan hak jaminan hutang. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, dilanjutkan. Apa itu hak kebendaan? Jadi hak kebendaan adalah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Macam-macam hak kebendaan itu ada dua. Yang satu itu ada hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan, dan yang kedua itu ada hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Nah, yang ke satu itu adalah hak kebendaan dengan sifat ini terbagi menjadi dua, yaitu hak kebendaan yang memberi kenikmatan untuk benda sendiri serta benda untuk orang lain. Dan yang kedua itu ada sesuai namanya, hak kebendaan ini bersifat atau memiliki fungsi untuk memberi jaminan. Contohnya hak gadai dan hipotek. Dilanjut ke pemateri selanjutnya, Yusi. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ciri-ciri hak kebendaan. Ciri-ciri hak kebendaan ada 5. Yang pertama yaitu hak yang mutlak. Maksudnya adalah hak kebendaan dapat dipertahankan oleh siapapun, bukan hanya saja oleh rekan kelompok saja, namun pihak-pihak lain pun dapat terkait di dalamnya. Yang kedua, hak mengikuti, di mana melekat bendanya di tangan siapapun benda tersebut berada, sehingga jika benda tersebut dipindah tangankan, maka yang bersangkutan dapat menjaga atau bertanggung jawab atas hak benda tersebut. Yang ketiga yaitu hak prioritas. Hak prioritas itu yaitu hak yang terakhir di mana kebendaan itu diprioritaskan terlebih dahulu. Yang keempat itu hak yang mengikuti. Hak mengikuti yaitu hak di mana yang diawali dengan pelunasan. Jadi pihak yang memiliki hak kebendaan harus lebih dahulu melunasi terlebih dahulu hak kebendaan tersebut. Yang terakhir yaitu hak gugatan. Hak gugatan itu apabila pihak yang memiliki hak kebendaan atau memiliki hak kebendaan terdapat hak atas tersebut memiliki kesalahan terhadap benda tersebut, pemilik hak kebendaan dapat menggugatnya jika bermasalah. Oke, selanjutnya pemateri selanjutnya akan diterangi oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menerangkan perolehan hak kebendaan. Hak kebendaan itu ada 7. Yang pertama yaitu melalui pengakuan. Melalui pengakuan ini terjadinya karena adanya dari pihak lain atau pengakuan sah atau pemilikan suatu benda. Dan yang kedua yaitu melalui penemuan. Perolehan hak kebendaan ini terjadi melalui penemuan suatu benda yang belum ada pemiliknya atau tidak diketahui pemiliknya. Dan yang ketiga yaitu melalui penyerahan. Hak kebendaan diperoleh melalui penyerahan fisik atau simbolis dari pihak yang sebelumnya memiliki hak atas benda tersebut kepada pihak yang baru. Yang keempat yaitu melalui pewarisan. Nah, pewarisan ini melalui proses pewarisan dari pemilik waris yang terjadi karena kematian atau wasiat. Dan yang kelima yaitu dengan penciptaan. Terjadi karena seseorang menciptakan sesuatu yang baru sehingga menjadi pemilik sah atas benda tersebut. Dan yang keenam yaitu dengan daluwarsa. Daluwarsa itu dimana pemilik asli tidak menuntut haknya sehingga hak tersebut berpindah ke pihak lain. Dan yang ketujuh yaitu dengan ikutan. Ikutan ini terjadi secara otomatis terhadap benda-benda yang terkait atau mengikuti benda utama
yang sudah dimiliki, seperti hasil panen yang mengikuti kepemilikan lahan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu asas hukum kebendaan. Asas hukum kebendaan terbagi menjadi 10. Yang pertama, asas hukum maksa. Suatu benda hanya dapat diadakan oleh satu hak kebendaan saja. Yang kedua, yaitu hak dapat dipindahkan. Maksudnya, hak kebendaan dapat dipindah tangankan oleh pihak yang lain. Yang ketiga, ada asas individualit, yaitu hak kebendaan suatu barang yang dapat ditentukan. Dengan kata lain, orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan selain barang yang ditentukan. Yang keempat, ada asas totalitas. Asas totalitas ini melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Yang kelima, ada asas tidak dapat dipindahkan. Maksudnya, pemilik tidak dapat memindahtangankan sebagian hak kebendaannya. Yang keenam, ada asas prioritas. Semua hak kebendaan memberikan kewenangan yang sejenis dengan kewenangan dari eguiden. Yang ketujuh, ada asas percampuran. Asas pencampuran ini adalah hak kebendaan terbatas kewenangannya. Yang kedelapan, ada asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak. Maksudnya, benda bergerak, asas benda bergerak dapat di penyerahan, sedangkan benda yang tidak bergerak tidak dapat penyerahan daftar umum. Yang kesembilan, ada asas publicit, yaitu penyerahan benda yang tidak berlaku kewajibannya untuk didaftarkan. Yang kesepuluh, ada asas sifat perjanjian, yaitu orang yang mengadakan hak kebendaan, misalnya hak memungut hasil, hak ganti, hipnotik, dan lainnya harus melaksanakan perjanjian terlebih dahulu. Oke, selanjutnya teman dari Yang terakhir ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah hak kebendaan adalah yang mutlak atas suatu benda di mana hak itu diberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dipertahankan terhadap siapapun. Jadi sekian dari kelompok 2. Maaf jika ada kekurangan karena yang sempurna hanya milik Allah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.